A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alimil ulama, wabil khusus para masyayikhinal kiram, pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, wa jami'i muallimina fil qaryatil Jayaraga. Yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bisa upload lagi sebuah video, yang mana semoga dengan uploadnya video saya ini setidaknya khusus untuk saya ada manfaat, umum bagi semua ada manfaat. Di hari Jumat yang penuh berkah ini saya ingin menyampaikan satu ayat, satu hadis Rasulullah SAW di dalam menyikapi kehidupan atau problematika di dunia yang bersifat sementara ini. Adapun setiap masalah yang dinamakan problem, kegalauan dan kegelisahan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang itu merasa sedih. Yang kedua, dia merasa tertekan atas kesedihannya tersebut. Pada hakikatnya, tingkah hati itu ada dua. Yang pertama dia bahagia, yang kedua dia merasa sedih. Itu kedua-duanya pada hakikatnya adalah sebuah ujian yang mana tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kadang kita sedih, kadang kita berduka, kadang kita senang, dan kadang kita bahagia. Jadi inti permasalahan yang saya ingin titik beratkan itu bukan masalah kita menerima bahagia atau sedihnya, tapi kondisi hati kitanya di dalam qanaah muridul khairi wasyadil qabihi walakin laysa yardu bil mahali, atau menyikapi secara ilmu hakikat khairi minallah wasyadi minallah. Jadi tidak ada hal yang jelek sebenarnya dari Allah SWT, baik itu sifatnya kebahagiaan atau bersifat kesedihan. Karena Rasulullah SAW bersabda, kulun nas jami'uhum niyamun faidha matu ingtabahu. Kulun nas, seluruh manusia, jami'uhum, semuanya itu niyamun, pada hakikatnya sedang tertidur. Yang mana tertidur itu identiknya dengan dua tingkah ya, dengan mimpi. Kadang mimpi indah dan kadang juga mimpi buruk. Dan manusia pun sama, kadang bahagia, kadang sedih. Nah, jadi sama dengan halnya mimpi, itu kadang indah dan kadang buruk. Faidha matu, maka ketika kalian mati semua, yang kaya mati, yang miskin mati, yang tua mati, yang muda mati, yang tinggi mati, yang jelek mati, yang pendek mati, yang sipit mati, yang apa aja, semuanya itu meninggal semua. Ingtabahu, disitulah kalian terbangun semua. Soalnya kalau kita sedang tertidur, semisal kita tidur mimpi menjadi raja, ditemani oleh dayang-dayang, terus ada makanan yang berserakan di depan kita, itu bagaikan nyata. Tapi ketika kita bangun dari tidur kita, hilanglah semua hidangan, hilanglah semua dayang-dayang yang menyertai kita. Itulah mimpi. Jadi ketika kita bermimpi senang, janganlah merasa paling senang, karena itu bersifat sementara. Yang kedua, kita misalnya mimpi buruk, dikejar-kejar hewan buas atau apapun hal itu, kita merasa sedih, kita merasa takut, kita merasa gelisah. Tapi ketika kita bangun dari mimpi tersebut, alhamdulillah ternyata itu hanya mimpi dan bersifat sementara. Itulah kehidupan. Ketika kita merasa bahagia, jangan kita merasa paling bahagia sampai lupa kepada zat yang memberikan kita kebahagiaan, karena itu bersifat sementara. Terus yang kedua, ketika kita sedih, jangan merasa paling menderita, jangan putus asa.
kita merasa sedih, galau, gelisah, karena itu bersifat sementara. Pasti Allah akan menjadikan atau menggantikan, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita jalani. Jadi intisari, kesimpulan atau natijah dari yang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana caranya kita menyikapi setiap apa yang dikasih oleh Allah SWT dengan hati ridho lillahi ta'ala. Ini khusus untuk saya, umum bagi kalian semua. Marilah kita berpikir sejenak, merenung sejenak, luangkan waktu 15 menit, 10 menit untuk berzikir, untuk berpikir, karena hidup tidak terlepas dari dua hal yang harus kita jalani supaya kita bahagia dunia akhirat. Yang pertama berpikir, yang kedua berzikir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.